Halo Sobat Sosial, kali ini ada beberapa KPM yang bertanya lewat kolom komentar kapan sebenarnya dana PKH untuk tahap 1 di tahun 2022 ini akan cair. Nah, di sini kami akan memberikan informasi terkait jadwal pencairan PKH di tahap yang pertama ini, kira-kira kapan pencairannya, dan ada beberapa kriteria atau golongan KPM PKH yang layak atau yang memenuhi syarat untuk bisa menerima bantuan PKH di tahap yang pertama ini. Nah, simak terus informasi ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait jadwal pencairan PKH di tahap yang pertama untuk tahun 2022. Kira-kira kapan PKH ini akan dicairkan? Nah, di sini kami akan memberikan informasinya sekaligus dengan kriteria KPM PKH yang layak atau yang akan dicairkan pada tahap yang pertama ini. Namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, seperti biasanya, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Dan untuk Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung masuk pada informasinya. Nah Sobat Sosial, kapan sebenarnya PKH tahap 1 itu akan dicairkan? Nah, berdasarkan jadwal dari Kementerian Sosial, bahwa pencairan di tahap yang pertama ini akan cair pada bulan Januari, Februari, dan sampai bulan Maret. Nah, itu merupakan jadwal resmi yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Namun dalam beberapa pengalaman sebelumnya di tahun kemarin, biasanya yang pertama pencairan PKH itu akan dicairkan pada minggu awal, minggu ke tengah, atau minggu-minggu terakhir. Namun untuk jadwal tanggal yang pasti itu belum ada informasi resmi, tetap menunggu dari Kementerian Sosial. Dan saat ini seperti pada video sebelumnya, kami telah memberikan informasi terkait dengan percepatan penyaluran bantuan sosial yang saat ini belum terdistribusi kartu KKS-nya, dan juga masih banyak yang belum melakukan transaksi bantuan PKH dan BPNT pada tahun 2021 kemarin di bulan Desember. Nah, karena itu saat ini Kementerian Sosial memberikan batas waktu pencairan sampai tanggal 15 Januari tahun 2022. Karena itu bisa diprediksi bahwa pencairan ini akan menunggu setelah tanggal 15 Januari, sehingga di tanggal 15 Januari ke atas dipastikan pencairan PKH dan juga BPNT kemungkinan itu sudah mulai akan dilakukan. Dan juga untuk KPM PKH, bahwa pencairan ini dipastikan juga akan menggunakan sistem termin ya, atau gelombang, sehingga akan ada pencairan-pencairan seperti di tahun kemarin, ada sampai pada termin yang ke-11. Karena itu di sini kami juga akan memberikan beberapa informasi penting terkait dengan kriteria-kriteria KPM PKH yang tentunya akan dicairkan pada tahap yang pertama ini. Dan tentunya hal ini wajib diketahui oleh KPM PKH.
Jadi sekali lagi, untuk pencairan PKH ini dipastikan atau diprediksi itu akan dilakukan setelah tanggal 15 Januari tahun 2022 yang merupakan batas waktu pencairan dana PKH dan dana BPNT yang kartu KKS-nya belum terdistribusi dan juga yang belum melakukan transaksi. Dan dipastikan juga bahwa pencairan PKH ini akan menggunakan sistem termin sampai pada bulan Maret. Nah, di sini kami akan langsung memberikan beberapa kriteria KPM yang akan dicairkan pada tahap yang pertama ini. Nah, untuk kriteria KPM yang bisa dicairkan di tahap yang pertama ini, yang pertama adalah KPM PKH yang tentunya namanya itu masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah dikelola oleh Pusdatin atau Pusat Data Informasi yang ada di Kementerian Sosial. Selanjutnya, untuk yang kedua, KPM PKH yang sudah padan dengan data Dukcapil, baik itu nama pengurusnya ataupun alamat serta anggota di dalam keluarganya. Jadi KPM PKH ini juga harus padan dengan data yang ada Dukcapil. Itu syarat yang kedua. Selanjutnya, untuk KPM PKH yang akan dicairkan pada tahap yang pertama ini, yang tentunya KPM yang masih memiliki komponen, ya, komponen ini yang dimaksud adalah komponen pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial seperti ibu hamil, balita, SD, anak SD, SMP, SMA dan juga lansia 70 tahun dan disabilitas berat. Dan selanjutnya, untuk komponen yang dimaksud ini yang tentunya juga sudah padan datanya dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi jika tidak padan dengan Dukcapil untuk komponennya, tentunya juga tidak akan bisa dicairkan dana bantuannya. Artinya belum pasti untuk disalurkan dana bantuan PKH-nya. Dan selanjutnya, untuk kriteria yang keempat yaitu KPM yang saat ini sudah tercatat sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat PKH yang telah berkomitmen pada data pendampingnya masing-masing. Jadi komitmen peserta PKH itu seperti misalnya rajin mengikuti posyandu, mengikuti pertemuan kelompok dan sebagainya. Dan selanjutnya, untuk kriteria yang kelima merupakan adalah KPM yang namanya sudah masuk di dalam SK penetapan pencairan yang sudah ditandatangani oleh Dirjen Jaminan Sosial Keluarga. Karena memang setiap termin itu harus masuk di dalam SK penetapan yang sudah ditandatangani. Dan yang keenam adalah KPM PKH yang memiliki rekening aktif sehingga tidak gagal on spam. Jadi artinya di sini bahwa data yang telah dikirim ke dari pusat ke Bank Himbara itu harus sama atau padan, ya. Artinya baik nama ataupun nomor rekening dan alamatnya, data yang ada di pusat dan juga data yang ada pada Bank Himbara dan data yang ada pada peserta PKH-nya itu harus benar-benar sama atau padan. Selanjutnya, untuk yang ketujuh bahwa KPM PKH yang namanya itu sudah masuk di dalam data SP2D atau data bayar. Jadi jika misalnya namanya tidak masuk di dalam data bayar, misalnya pencairan di tahap 1 di termin yang pertama, tentunya peserta PKH itu tidak akan bisa mendapatkan bantuannya karena namanya belum masuk di dalam data bayar. Karena itu dari 7 kriteria ini semuanya itu harus terpenuhi oleh peserta PKH sehingga dana PKH-nya itu bisa dicairkan. Sehingga bagi KPM PKH yang mungkin saat ini datanya belum padan dengan data Dukcapil, sebaiknya segera melakukan proses perbaikan data di Dukcapil dan segera melapor kepada pendamping PKH-nya dan juga kepada pihak kelurahan atau desa, dalam hal ini pada operator 6NG. Nah, sobat sosial, itulah informasi terkait dengan kapan kira-kira pencairan PKH di tahap yang pertama. Diprediksi itu akan dilakukan setelah tanggal 15 Januari tahun 2022 dan dipastikan masih tetap menggunakan sistem termin atau gelombang.
dan ada 7 kriteria bagi KTM PKH yang berhak atau layak untuk mendapatkan bantuan PKH-nya di tahap yang pertama ini. Nah, sobat sosial, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.